سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Teman-teman jamaah kajian Al-Fakir Allah, yang pertama adalah kita panjatkan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan nikmatnya diberikan kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat menghadiri kajian Al-Fakir yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kalijabe yang bekerjasama dengan Amanat Muda Muhammadiyah Kalijabe dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saudara menceritakan semoga tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita juga sahabat beliau yang berjamaah nanti. Bapak Ibu berjamaah Al-Fakir Allah, perkenalkan di sini kami selaku pembicara yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu tilawah, acara yang ketiga adalah indikasian, acara yang keempat yaitu lain-lain dan informasi, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka kajian pagi pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua yaitu tilawah yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Imawan Hasan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kecamatan Kalijabe. Kepada Imawan Hasan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada naran falamma
Setiawan selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Kalijodo. Kepada Ustaz Adi Setiawan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala di nikmatihi tatil mustalihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa anzil ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, derek-derek yang muji-muji tansah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang menika kita tesih saged pada majelis wonten majelis ilmu ingkang fadilipun kathah sanget. Menawi kita melampahaken hadis-hadis fadilah mendatangi majelis ilmu niku kathahipun kathah sanget. Misalipun setunggal hadis yang dipun diriwayatkan Abu Umamah Al-Bahili, man goda illa masjidin, barang siapa pergi ke sebuah masjid. Nah, jangan kita niat berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata allama au yu'allima au yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajjah. La yuridu boten wonten niat illa ayyata allama, kejawi namung semata-mata belajar ilmu agama. Kalau kita niatipun seragam ya, niat belajar ilmu agama. Au yu'allimahu, utawi niatipun mengajarkan ilmu agama. Nah, ini kan petugas menyampaikan ilmu, niatipun semata-mata mengajarkan ilmu. Karena lahu ka'asri hajin, maka dia mendapat pahala seperti pahala haji. Luar biasa ya. Padahal buat namung ibadah haji, tapi ganjaranipun Rasul ngendika taman hajatuhu, haji mawon ganjaran haji ingkang sempurna. Nah, ini pramila menawi kita saged rutin minimal menghadiri pengajian akad pagi mengaten secara istiqomah. Insyaallah setiap akad pagi kita mendapat ganjaran haji ingkang sempurna. Haji sempurna itu wangel ya. Menawi Imam Syafi'i mereka terhadap tabiat dipun sebataken syarat haji mabrur niku. Haji menika kan 6 hari ya, 8 Dzulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13. Nek model nafar awal dumugi tanggal 14, berarti haji butuh 5 sampai 6 hari. Haji bisa dikatakan mabrur kados dene ngendikanipun Rasulullah, man hajja lillahi falam yarkus walam yafsuk raja'a kayomi waladadu umur. Barang siapa yang haji ikhlas lillahi ta'ala, tidak berkata dan berbuat jorok dan tidak berbuat kefasikan, roja'a kayomi waladadu umur, maka dia pulang kembali ke tanah air seperti bayi yang baru dilahirkan. Kesimpulan pun ulama Syafi'iyah, ini berarti haji mabrur niku syaratipun selama 6 hari tadi tidak melakukan dosa sama sekali. Walaupun ini berarti tobat tetap cacat haji niku.
Karena yang namanya haji mabrur 6 hari dia harus 0% kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan angel ya, guys. Tetapi pahala haji ini bisa kita dapatkan dengan cara kita hadir di majlis ilmu. Nah, itu salah satu fadilah itu. Karena ini masuk fadilah di sini bukan berarti mengganti ibadah haji, gitu, guys. Yang punya kemampuan haji tetap berniat untuk menunaikan ibadah haji karena ini memang sebuah kewajiban. Jamaah rahimakumullah, endang menika kita badhe sinau setunggal hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inggih menika berkaitan dengan status bulan yang hari ini sedang kita lalui. Bulan ini bulan apa? Dzulqa'dah. Sasi ngarep bulan Dzulhijjah, sasi ngarep bulan Muharram. Niki 3 bulan istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu isna asyara syahrun." 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Di dalam 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Haram itu maksudnya mulia, utawi suci. Terus dari 12 bulan ini ada bulan yang paling mulia. Salah satu mutawaliyatun dari 4 bulan haram ini 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah wal Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini sama Dzulqa'dah. Wa Rajabul Qudr. Nanti 1 bulan lagi terpisah ini menika bulan Rajab. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Nanti Rajab itu antara Jumada akhirah kali bulan Sya'ban. Nah, bentenipun napa perbedaan bulan mulia kali bulan ingkang boten bulan haram. Abdullah bin Abbas nerangaken ngeten. Ikhtasawwahu arba'ata ashhurin faja'alahunna huruman. Allah tetapkan 4 bulan ini bulan yang mulia. Wa azzama hurumatihinna, dan Allah memperbesar kemuliaan bulan ini. Wa ja'ala dzalbafihinna a'zam. Maka di 4 bulan haram ini siapa yang berbuat maksiat dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hati-hati nih bulan apa? Bulan haram. Wa ja'alal amala sholih wal ajru fihinna a'zam. Tetapi barang siapa yang beramal soleh di bulan haram, ganjarannya juga diperbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami tidak berpengajian apalagi 3 bulan ke depan ini nanti ganjarannya pun langsung istimewa karena kita berada di bulan haram. Puncak ganjaran yang paling istimewa nanti di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, terus urutan bulan kalender Hijrah kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, 4 bulan adalah bulan haram. Tapi ini pasang di bulan familiar. Negara anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam itu wonten 57. Dari 57 negara Islam itu tidak ada satupun yang negara pakai kalender seperti Hijriah itu benar-benar ternyata. Karena memang peradaban kita hari ini dikuasai oleh peradaban Barat. Sebetulnya ada 1 negara yang konsisten memakai kalender Hijriah. Setunggal negara atau Saudi Arabia. Tapi ternyata sejak 2016 yang kesulitan karena memang kondisi global saat ini kan mengendaki keselarasan administrasi, sehingga Saudi sekalipun sekarang beberapa administrasi memang hanya memakai kalender masa, sehingga dibuat ganda Hijriah sudah dipakai, Masehi sudah dipakai. Tetapi untuk panduan ibadah mutlak tidak boleh pakai kalender Masehi.
panduan ibadah murni harus memakai kalender Hijriah. Siang Ramadan ya, Bapak pun kalender Hijriah bulan Ramadan. Dengan bayar zakat mal, niku menetapkan haul, niku mboten asal kalender Masehi, tetapi harus memakai kalender Hijriah. Mungkin setiap tahun dengan zakat mal kagum kalender Masehi, nanti setiap 35 tahun sekali, walaupun setengah tahun terlewat itu, karena sekitar 33 atau 35 tahun Masehi itu ada tambahan 1 tahun Hijriah. Begitu juga kalau kita memahami hadis-hadis tentang angka tahun, itu pemahaman kita adalah pemahaman dibawa ke kalender Hijriah. Misalnya pun ngatakan Rasulullah bersabda, "Akmalu ummati ma baina sittin ila sabatin." Mayoritas umur umatku adalah rentang antara 60 sampai 70 tahun. Sehingga kemungkinan besar aja kita antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Kalaupun ada yang kelewat dari 70, nah ini minoritas. Berarti pemahaman hadis ini kita bawa ke kalender Hijriah. Berarti mayoritas umur umat Nabi Muhammad kalau di Masehi bukan 60-70 pasti Pak, tapi 58 sampai 68. Jadi kita ini deh, mayoritas kita nanti meninggal antara rentang 58 sampai 68. Kalaupun ada yang lewat dari situ, ini kelompok minoritas. Nah ini cara kita memahami Al-Quran hadis berkaitan dengan tahun. Nah kita bawa ke kalender Hijriah. Namun terlena kali penelitian itu kan semakin tinggi tingkat kemakmuran hidup sebuah negara, maka berarti angka harapan hidup semakin panjang, ya. Bagi umatnya Nabi Muhammad itu tidak berlaku, karena meningkatnya taraf ekonomi hanya sekedar bisa meningkatkan fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi, tapi tidak bisa memperpanjang ajal, karena ajal sudah dapat nas dari Rasulullah SAW tentangnya seperti itu. Jamaah rahimahumullah, salah satu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali nulis sebuah kitab, ini mereka Lataiful Ma'arif. Kitab mereka berisi amaliyah khas di masing-masing bulan Hijriah. Bulan Ramadan itu amaliyah khas yang disunahkan di bulan Ramadan nomor didaftar kali Imam Ibnu Rajab. Sholat tarawih, sholat witir, siang Ramadan, tadarus Al-Quran, iktikaf. Mungkin bulan Syawal itu didaftar oleh siang 6 hari di bulan Syawal, bulan Syawal amaliyah khas. Lataiful Ma'arif itu dipunsebarkan menikah, dengan mantu di kitab itu disunahkan di bulan Syawal. Tapi para ulama jelaskan ini ada latar belakangnya, karena Rasul dulu menikah dengan Aisyah itu di bulan Syawal sekaligus untuk menghancurkan mitos saat itu, karena orang kafir jahiliyah punya mitos bulan Syawal itu bulan sial. Sehingga mereka kalau mantu menghindari bulan Syawal, punya hajat menghindari bulan Syawal, maka Rasul mendobrak tradisi itu dengan menikah di bulan Syawal. Ataupun menikah di bulan yang lain itu tetap bagus-bagus saja, tidak ada masalah. Nanti bulan Dzulqa'dah, ya, nanti kita akan bahas. Sekaligus kita akan bahas 2 bulan sekaligus, bulan Dzulqa'dah kali bulan Dzulhijjah. Jamaah rahimahumullah, untuk bulan Dzulqa'dah sebetulnya pada dasarnya tidak ada amaliyah khas bulan Dzulhijjah. Amaliyah khas namun memuliakan bulan haram. Jadi memang kalau kita lihat perjalanan bulan Hijriah ini, memang Allah sengaja tidak menjadikan setiap bulan itu bulan penuh kesibukan untuk ibadah secara total. Kadang-kadang dibuat agak longgar. Misalnya pun bulan Ramadan kan full, ya.
Memang kita dituntut memaksimalkan betul-betul kemampuan ibadah. Puncak sedekah, puncak tadarus, puncak puasa bulan Ramadan. Nanti bulan Syawal agak menurun. Puasanya disunahkan 6 hari saja kalau memang pengen siam Syawal. Zulqa'dah agak naik sedikit. Kenapa? Memang tidak ada amal khusus. Satu ini kan bulan haram, sehingga butuh persiapan ini. Karena bulan depan Dzulhijjah nanti Allah akan menuntut kita memaksimalkan ibadah tadi. Ini Dzulqa'dah ini bulan haram sekaligus bulan tenang untuk persiapan nanti Dzulhijjah. Karena nanti Dzulhijjah 10 hari pertama bulan yang sangat istimewa. Banyak kesibukan ibadah nanti. Kemudian bulan Muharram. Bulan Muharram itu mungkin terus bulan haram. Baru setelah itu agak menurun lagi. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, atau Jumadal Akhirah itu agak menurun. Tidak ada amal yang khusus sebagaimana amal yang Ramadan. Mungkin Rajab agak naik bulan haram. Saban ini Ramadan ditingkatkan mulai. Apa hikmahnya? Kok tidak menjadikan setiap bulan seperti Ramadan mawon? Hikmahnya adalah agar kita ini tidak merasa bosan. Kadang kalau dimaksimalkan agak sampai sedikit. Makanya Rasulullah mengatakan kudu minal amali ma tutikun. Beramalah kalian sesuai dengan kesanggupan kalian. Inna wa la tamalu hatta tamalu. Karena Allah itu tidak akan bosan ngasih ganjaran sampai kalian yang bosan menjalankan amal soleh. Imam Ibnu Jauzi itu ulama dari Baghdad Irak. Beliau itu ibadahnya maksimal. Sampai beliau itu setiap hari kan kebiasaannya selain sholat, siang, zikir, beliau itu menulis. Sehingga hasil tulisan beliau sangat banyak sekali. Itu setiap hari istirahatnya itu caranya itu ketika merawat pensil. Jadi tulis, ngajar, sholat, itu refreshingnya setelah itu merawat pensil. Mungkin itu istilahnya Imam Ibnu Jauzi, saking sibuknya. Tetapi beliau tetap punya jadwal healing. Setiap akhir pekan beliau jalan-jalan di taman di kota Baghdad untuk refreshing seminggu sekali, untuk menyegarkan kembali. Jadi memang perlu juga untuk apa? Refreshing sekedar untuk apa? Biar nanti segar kembali melakukan aktivitas lain. Sehingga beliau mengatakan wa akhirur rohati bil jiddu. Istirahat kalau niatnya agar nanti bisa ibadah lagi, bisa serius lagi, maka istirahatnya tadi pun bernilai serius. Ibadah saja serius, Pak. Kalau istirahat saja serius, teknik saja serius itu. Kalau memang niatnya nanti biar setelah refreshing kita bisa siap lagi untuk beraktivitas. Jamaah rahimakumullah. Walaupun bulan Dzulqa'dah ini memang sebetulnya tidak ada amal yang khusus, kecuali tugas kita memuliakan bulan ini. Karena bulan ini kalau kita beramal soleh dan jalannya diperbesar, maka perlu lebih dimaksimalkan. Maka juga kita perlu menghindarkan diri dari mendolimi diri sendiri dan mendolimi orang lain. Kenapa? Karena kezaliman di bulan Dzulqa'dah ini nanti dosanya juga akan diperbesar. Hanya saja di dalam Lataiful Ma'arif, Imam Ibnu Rajab menyebutkan beberapa amaliyah yang bisa dikerjakan di bulan Dzulqa'dah. Nah, pemawal ini pertama menjalankan ibadah umroh. Kenapa kok umroh? Karena Rasul itu umroh 4 kali dan semuanya di bulan Dzulhijjah. Memang tidak ada fadilah khusus umroh di bulan Dzulqa'dah. Hanya ini memang mengikuti kebiasaan Rasul dari sisi waktu saja. Maka ini amaliyah yang pertama yang bisa dikerjakan. Tapi
kita mau kerjakan biasanya tidak mungkin, kecuali yang nanti tanggal 12 berangkat haji dari terakhir ya nanti bisa umroh di bulan Dzulqa'dah ya. Tapi bagi yang tidak tercatat dari jamaah haji hari ini jamaah umroh sudah tertutup, sudah beberapa hari ini sudah tidak boleh masuk kota Mekah untuk umroh. Nah, ini amaliyah yang pertama. Amaliyah yang kedua adalah persiapan berangkat ibadah haji. Jadi Dzulqa'dah ini sudah boleh memakai baju ihram, sudah boleh niat haji. Sebetulnya niat haji ini mulainya bulan Syawal. Jadi bulan Syawal itu sudah boleh jamaah haji berangkat dengan ihram. Nah, labbaika Allahumma hajjan itu paling awal boleh dikerjakan tanggal 1 Syawal. Nah, ini bulan Dzulqa'dah ini berarti sudah apa? Persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Walaupun haji ini satu kewajiban yang hanya bisa dikerjakan dari 1000 orang hanya satu yang bisa menjalankan. Karena kesepakatan negara oke, setiap 1000 muslim hanya boleh memberangkatkan 1 orang. Jadi syariat Islam itu mudah. Tidak seluruh amal yang berhukum wajib otomatis kita wajib menjalankan. Bukan otomatis. Sholat 5 kali sehari hukumnya wajib. Tapi tidak otomatis setiap muslim wajib menjalankan. Dan meskipun nanti diseleksi lebih dahulu. Cara seleksinya adalah syariat Islam menetapkan syarat wajib. Maka siapa yang wajib menjalankan sholat 5 kali sehari? Hanya orang yang lolos syarat wajib saja. Sholat 5 kali sehari syarat wajibnya ada berapa? Ada 3. Muslim, baligh, berakal. Anak kecil usia TK wajib betul? Tidak wajib. Tapi walaupun dia muslim tidak wajib. Kenapa? Dia masih tidak punya syarat pertama, syarat kedua yaitu baligh. Memang dia muslim, memang berakal, tapi karena belum balik tidak wajib sholat. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh ya? Boleh, bahkan amal soleh anak kecil ulama sepakat dia dapat ganjaran. Tapi sebaliknya anak kecil melakukan kemungkaran tidak berdosa. Ini istimewanya anak yang belum balik seperti itu. Muslim balik berakal. Walaupun orang itu sakit, opnam di ICU kondisinya kritis, selama akalnya masih berfungsi tetap wajib sholat. Nanti gugur sholat kalau dia sudah koma itu akalnya hilang, berarti dia muslim balik, tapi akalnya sudah tidak berfungsi, berarti tidak wajib sholat. Nah, begitu juga dengan haji. Kadang-kadang orang salah ngira nih. Waduh, orang Islam kok belum berhaji, itu berarti Islam kamu nggak mungkin nanti bisa sempurna. Seakan-akan haji itu sebagai syarat mutlak Islam kita bisa sempurna. Jawabannya tidak seperti itu. Karena walaupun haji itu wajib, haji itu juga punya syarat-syarat wajib. Dengan yang belum memenuhi syarat wajib berarti tidak wajib haji. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh, tetapi belum wajib. Sehingga para ulama zaman dahulu itu banyak yang sampai meninggal belum sempat berhaji. Tapi ulama besar, Imam Nawawi belum sempat haji, Imam Ibnu Hazm juga belum sempat haji, Imam Al-Qurtubi belum sempat haji. Bahkan banyak sahabat itu sampai meninggal belum sempat haji. Nah, tinggal di Madinah Mekah yang tinggal 8 hari sampai itu. Karena naik kota baru 8 hari. Haji itu diwajibkan tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah haji, setelah itu terjadi perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu Ja'far meninggal, Zaid meninggal, Abdullah bin Rawahah meninggal, itu sahabat-sahabat besar ini. Tahun 6 dapat perintah haji wajib. Sahabat-sahabat yang syahid di perang Mu'tah meninggal dalam kondisi belum haji. Nanti ada lagi apa? Perang Hunain. Perang Hunain ini banyak sahabat yang syahid belum sempat haji juga. Yang aneh itu begini,
kekhilafan Turki Utsmaniyah. Kita punya khilafah terakhir itu namanya Turki Utsmaniyah, ibu kotanya di hari ini Istanbul ya. Itu berkuasa selama 623 tahun. Selama rentang 600 tahun lebih itu pemimpinnya ada 36 pemimpin, kota ganti 36. Tapi yang menarik di catatan sejarah, tidak ada catatan sejarah yang membuktikan 36 ini pernah berhaji. Alias apa? Mereka tidak ada yang haji, Pak. Padahal gelarnya mentereng itu, Qadimu Haromen Syarifain, pelayan dua tanah suci. Sekarang pelayan dua tanah suci kan Raja Saudi ya. Dulu yang kuasai Saudi itu Turki Utsmaniyah, maka pelayan dua tanah suci itu khalifah di Turki. Pelayan tanah suci, kok belum haji ya? Tetapi mereka tidak berdosa, kenapa? Karena ternyata mereka tidak memenuhi syarat wajib haji. Kenapa? Pertama begini, khalifah itu kalau Turki ke Mekah bolak-balik itu bisa makan waktu 5 bulan 6 bulan bolak-balik haji. Ya. Itu kalau sampai pemimpin tinggalkan kerajaannya 6 bulan 5 bulan bisa bubar itu Pak. Kenapa? Karena saat itu Turki Utsmaniyah berada dalam pilihan pasukan salib, pasukan Kristen. Nanti mudorotnya jauh lebih besar karena kehadiran secara fisik saat itu sangat diperlukan ya. Nggak seperti hari ini ya, Pak Presiden ke Prancis ke Rusia bolak-balik bisa cepat sekali pulang pergi ya. Hari itu tidak bisa seperti itu ya. Yang kedua, perjalanan dari Turki ke Mekah itu masuk hutan, naik gunung ya, sehingga secara keamanan memang tidak terjamin ya. Apalagi rombongan sultan ya, itu betul-betul incaran para musuh Islam sehingga syarat aman dalam perjalanan tidak layak, tidak masuk. Sehingga para ulama itu berfatwa sultan sudah tidak wajib haji, silakan dan pernah saya baca di sejarah itu ya, ada salah satu sultan itu sebetulnya pengen betul berangkat haji, sudah persiapan di detik-detik mau berangkat para ulama berfatwa, wahai sultan, setelah kita lihat berbagai macam informasi yang masuk, kami fatwakan dengan tidak boleh berangkat karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan. Jadi kalau memang tidak memenuhi syarat wajib ya sudah, berarti tidak wajib haji. Syarat wajib kita haji ini yang paling terkendala kan masalah biaya ya. Kalau sudah terkendala biaya sudah tidak usah memaksakan diri, karena haji itu bagi yang mampu. Sebetulnya tidak perlu disubsidi Pak. Haji tahun ini disubsidi pemerintah 9 triliun dari APBN. Kenapa? Kalau tidak disubsidi biaya angkut pesawat kan naik, sehingga sebetulnya jamaah haji itu hari ini nambah 9 juta kurang lebih. Tapi daripada nambah 9 juta dibantu kan oleh pemerintah itu. Sebetulnya tidak perlu dibantu, sudah bayar aja apa adanya kan. Kalau mampu berangkat, kalau kamu nggak punya uang, kamu tidak wajib haji kan, harusnya seperti itu tidak ada masalah. Karena syariat Islam itu mudah. Tapi kadang-kadang mungkin dipersulit oleh kita sendiri, atau mungkin nasihat-nasihat yang tidak pas memotivasi ibadah wajib kepada orang yang belum memenuhi syarat wajib. Tapi sebaliknya kalau sudah memenuhi syarat wajib harus kita kerjakan, sudah tidak boleh menghindar lagi. Jadi korban ini hukumnya apa? Korban itu kan ada dua pendapat. Pendapat pertama wajib, pendapat kedua sunnah. Tapi yang mewajibkan sekalipun itu syaratnya wajib hanya bagi yang mampu. Yang mensunahkan juga syaratnya sunnah bagi yang mampu. Yang mewajibkan kan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menyatakan korban wajib bagi yang mampu. Mampu menurut Imam Abu Hanifah adalah orang Muslim yang di hari raya Idul Adha punya harta senisab zakat mal. Satu nisab zakat mal itu 85 gram emas. Harga emas hari ini katakanlah 2,7 juta kali 85 itu hasilnya sekitar 230-an juta rupiah Pak. Maka menurut Imam Abu Hanifah, bapak-bapak yang rekeningnya 230 juta rupiah harus diambil 4 juta untuk korban. Memang 4 juta ya 2,5 berikan kami yang kecil-kecil itu. Wajib hukumnya ya.
Nah kan nggak bisa ya, tinggal ngomongin 3 juta aja. Kalau kita ikut pendapat yang wajib. Tapi kalau Imam Syafi'i kan sunnah muakkadah, mayoritas ulama sunnah ya. Imam Syafi'i mengatakan kurban sunnah muakkadah bagi yang mampu. Nah, standar mampu menurut beliau nanti dengan lihat ya, Idul Adha tambah hari Tasyrik berapa 4 hari ya. Kebutuhan hidup dengan 4 hari berapa? Katakanlah per hari 200.000 kali 4 hari ini kan 800.000. Dengan ambil 800.000 kok masih sisa 4 juta. Maka 4 juta itu sunnah, bukan wajib, sunnah korban. Nah nanti hari kelima setelah tasik saya bayar SPP itu Pak, 4 juta nanti saya pakai. Betul kalau dipakai mungkin sunnah kok, bukan wajib. Kalau Imam Malik beda lagi, memang beliau mensunahkan, tetapi sunnah bagi yang mampu menurut Imam Malik. Kalau pas Idul Adha dengan punya uang senilai korban, katakanlah 4 juta. 4 juta itu menurut perkiraan dengan sampai akhir tahun, sampai setahun ke depan itu 4 juta akan nganggur, tidak akan dipakai. Kalau perkiraan dengan 1 tahun 4 juta itu tidak akan terpakai aman, maka disunahkan untuk berkorban. Kira-kira mudah mau bertanya tadi? Mudah sekali. Syarat Islam itu sangat memudahkan. Bahkan kalaupun toh kita mau haji misalnya tidak punya dana, kemudian kita mau zakat tidak punya dana, pertanyaannya kan, apakah wajib kita cari uang agar bisa berangkat haji? Ribut Pak, jawabannya pun haji hukumnya wajib. Kita tidak punya dana. Pertanyaannya, wajibkah kita cari uang kerja keras biar bisa bayar OEDA? Wajib atau tidak? Jawabannya tidak wajib. Tidak wajib. Memang kalau kita sudah punya dana cukup wajib berhaji. Tapi tidak berlaku sebaliknya, orang yang tidak punya uang harus cari uang untuk bisa haji, tidak wajib. Wajib itu nanti kalau sudah punya dana baru dia wajib berangkat haji. Apa dasarnya? Dasarnya begini. Rasul itu dulu pernah didatangi sekelompok sahabat yang fakir. Sekelompok sahabat yang fakir. Ternyata orang fakir itu iri sama teman-temannya yang kaya. Jadi masalah iri dari dulu ya seperti itu. Akhirnya sekelompok sahabat ini mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasul, orang-orang kaya teman-teman kami, mereka pergi bil ujur, membawa ganjaran yang banyak sekali. Kami kalah soal ganjaran. Ternyata mereka ini bukan masalah dunia, masalah apa? Kalah ibadah. Rasul kan kurang paham, maksudnya apa ini? Kok mengadukan teman-temannya yang kaya membawa ganjaran yang lebih banyak. Nah, kemudian orang-orang fakir itu terangkan, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kami juga sholat. Sholat kami bisa ngimbangi ya Rasul, mereka jamaah, kami juga jamaah. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka siam, kami juga siam. Ganjarannya sama. Wa yatasaddaquna bi huduri amwalihim. Tapi giliran mereka sedekah, kami sudah tidak bisa sedekah. Mereka unggul dalam masalah ibadah harta, sedekah, jihad, haji, zakat, sehingga orang fakir itu merasa kalah. Itu yang jadi kerisauan mereka. Ternyata ya, Rasul tidak kemudian ngasih motivasi seperti motivator itu. Oh, kalau gitu kamu harus kaya. Itu motivasi yang menyesatkan itu. Tidak ada dari dalam Quran dan Sunnah perintah untuk jadi orang kaya. Kaya itu murni karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perintah cari rezeki ya. Tapi untuk jadi level kaya itu sudah murni pemberian dari Allah. Tugas kita hanya apa? Ikhtiar. Tapi ternyata solusi tadi tidak ada perintah dari kaya. Tapi juga sebaliknya tidak ada kok perintah dari miskin, juga tidak ada ya. Karena kaya dan miskin itu adalah murni pemberian dari Allah. Ternyata solusi dari Rasul begini.
Alaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah itu juga sudah memberikan pilihan amal kepada jenengan, sehingga ketika dengan mengamalkan amal-amal tertentu kalian itu juga sudah bersedekah. Berarti jenengan bisa sedekah tanpa harta. Akhirnya Rasul jelaskan, inna bikulli tasbihatin, setiap ucapan tasbih wa tahmidatin, ucapan tahmid alhamdulillah itu sedekah. Ucapan tasbih sedekah, tahmid sedekah. Dalam riwayat yang lain amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Artinya seluruh amal soleh, amal-amal dalam Islam itu sifatnya sebagai sedekah, tetapi sedekah tidak memakai harta. Jadi solusinya bagi kaum muslimin yang belum memenuhi syarat wajib haji, syarat wajib zakat, solusinya apa? Solusinya cari saja ibadah yang lain yang kita sanggup menjalankannya. Hari ini kita belum berangkat haji, tahun depan belum bisa, tahun depan besok nanti belum bisa ya. Lowongannya masih 25 tahun. Ya sudah, tiap akad pagi aja jadi pengajian, tiap akad pagi kita dapat pahala haji dengan sempurna. Jadi solusinya adalah kita pilih amal-amal soleh yang kita masih sanggup untuk menjalankannya. Jadi namanya Islam itu tawasud, adil, berada di tengah-tengah ya. Kalau sudah memenuhi syarat wajib harus dikerjakan, tapi kalau belum bisa ya tidak perlu memaksakan diri. Ini salah satu yang membuat amdan haji tambah berat itu kan kesalahpahaman masalah seperti itu ya. Mau sekedar bayar porsi haji 25 juta saja nggak sanggup. Ternyata malah harus memaksakan diri apa? Pinjam. Pinjamnya pun riba, ini kan salah fatal ya. Wong tidak aja tidak berdosa kok malah melakukan perbuatan yang dosa. Akhirnya apa? Kadang-kadang pas berangkatnya pun dana tidak siap. Kalau dana tidak siap, jadi sudah tidak wajib haji. Berangkat tidak siap dana itu tidak hanya di haji reguler, Pak. Di haji plus itu banyak kasusnya. Haji khusus pas berangkat karena kemarin DP-nya hanya $10.000, $4.500. Padahal begitu berangkatnya $14.000, ada yang $17.000, tidak sanggup karena tambahnya ratusan juta. Ya sudah, kalau nggak sanggup berarti kamu nggak wajib. Jadi di satu sisi tidak boleh memaksakan diri, tapi di satu sisi juga tidak boleh meremehkan. Begitu syarat wajib terpenuhi ya kita harus segera menjalankannya. Ini bulan Dzulqa'dah, ada beberapa amaliyah, ya. Termasuk siang sunnah, ya. Termasuk sedekah. Jadi intinya Dzulqa'dah ini memang bulan haram yang secara umum kita harus memuliakan bulan ini. Yang kedua sekarang singkat saja, masuk bulan Dzulhijjah, ya. Karena nanti kita tanggal 18 kalau tidak salah ya sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Nanti masuk bulan Dzulhijjah, amaliyahnya cukup sibuk, ya, cukup banyak amaliyah. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamil amalis sholih fiha ahabbu ila Allahi min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashr." Tidak ada amal soleh di sebuah waktu yang lebih dicintai Allah dibandingkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amal soleh ganjaran terbesar bukan 1 Ramadan, Pak, tapi tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dibanding Ramadan masih menang 10 hari pertama Dzulhijjah. Syekhul Islam itu mengatakan begini, kalau Dzulhijjah banding Ramadan tetap menang 10 hari pertama Dzulhijjah. Cuma kalau Dzulhijjah dibanding 10 hari terakhir Ramadan, nah ini perlu ditandingkan ini. Lawannya hanya 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Maka hasilnya setelah ditandingkan kata beliau, kalau siang hari itu lebih menang 10 hari pertama Dzulhijjah. Tapi kalau yang ditandingkan malam hari lebih menang 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu artinya 10 hari pertama Dzulhijjah itu luar biasa. Tapi kan tidak dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin ya. Malam 1 Ramadan masjid langsung penuh, tapi malam 1 Dzulhijjah biasa-biasa saja. Padahal lebih afdal 1 Dzulhijjah. Nah ini amal yang tertinggi ganjarannya. Kalau ya Rasulullah,
sahabat kemudian bertanya, wala jihadu fi sabilillah. Bagaimana ya Rasul kalau amal 10 hari pertama dibandingkan jihad fi sabilillah? Wah, jihad kan puncak tertinggi ibadah. Maka Rasul mengatakan wala jihadu fi sabilillah. Walaupun kamu tandingkan dengan jihad tetap menang amal di 10 hari bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisahin. Kecuali orang yang jihad tadi berangkat jihad bawa jiwa hartanya terus tidak balik, berarti dia mati syahid. Ya sudah, kalau mati syahid sudah ada yang bisa nandingi loh. Tapi secara umum ya, amal 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah amaliyah yang ganjarannya paling besar. Nah, nanti tanggal 1 sampai 10 amaliyahnya cukup banyak. Pertama haji dan umroh bagi yang bisa haji umroh, kemudian zikir, kemudian takbir. Takbir yang mutlak itu mulai 1 Dzulhijjah, takbir, memperbanyak takbir. Nanti puasa sunnah minimal lah, nanti kita siang sunnah tanggal 9 Dzulhijjah. Karena nanti punya kekuatan siang 1 hari ini, punya kekuatan menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Insya Allah ini adem ayem, nanti jelasannya akan berbarengan ya. Semuanya berbarengan sehingga nanti 9 Dzulhijjah ya kita akan siang Arafah dengan beda juga semuanya mamaja, ada masalah dengan istilah. Kemudian taubat, kemudian juga sholat Idul Adha. Bahkan sholat Idul Adha itu lebih afdal dibanding sholat Idul Fitri. Kenapa? Sholat Idul Adha itu dikerjakan 10 Dzulhijjah, hari istimewa. Sementara Idul Fitri 1 Syawal, tidak ada istimewa yang khusus. Selain itu setelah Idul Adha ada rangkaian ibadah berikutnya, menyembelih hewan kurban. Sementara Idul Fitri ya sudah berhenti, tidak ada rangkaian ibadah berikutnya. Termasuk juga nanti menyembelih udhiyah. Menyembelih udhiyah walaupun jumhur menyatakan sunnah, tetapi mau kita maksimalkan kalau punya kemampuan. Uang 2 juta kira-kira bisa korban apa enggak? 2 juta rupiah, 2 juta bisa ya. Untuk kambing itu diperingan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kambing ini ya, itu ya, diperingan bagi orang yang kesulitan untuk mendapatkan hewan kurban kambing 1 tahun, boleh menggunakan standar 6 bulan. Jadi yang masih kecil-kecil boleh ya. Tapi kalau memang dapat yang kecil ya sendiri di rumah saja, kalau tak dibawa ke masjid ya. Nah, yang terpenting kita sudah menunaikan sunnah. Sunnah itu walaupun ditinggalkan tidak berdosa, semakin kita perbanyak, insya Allah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya. Jadi 2 bulan yang istimewa, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nanti masih ada tambahan bulan Muharram. Ini 3 bulan haram, di mana intinya ada perintah untuk mensikapi 3 bulan ini dengan khusus, karena amal soleh di 3 bulan ini nanti ganjarannya diperbesar. Sebaliknya siapapun yang bermaksiat di 3 bulan ini, tambah hari bulan Rajab, dosanya sudah diperbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan doanya. Semoga menjadikan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, jemaah kajian rahimahullah, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu informasi dan lain-lain yang disampaikan oleh Pak atau koloknya Pak. Bapak Ibu, membuka informasi pada pagi hari ini. Info berdakwah pada pekan lalu alhamdulillah mendapatkan Rp250.000. Kemudian Ahad pagi pekan depan, pekan kedua di bulan Mei, insya Allah akan kami jadwalkan bersama Ustaz Saryono dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kuala. Kemudian sore pekan pertama di Pondok Awal nanti sore, insya Allah akan
disampaikan oleh Ustaz Ali Muson, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Boyolali. Kemudian untuk info hari ini, alhamdulillah mendapatkan Rp1.800.000. Kemudian info sarapan sementara mendapatkan air minum 2 dus dan uang tunai sebanyak Rp110.000. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah memberikan infaknya kepada guru dakwah, bersama kajian dan juga sarapan, semoga menjadi amal jariah dari Bapak Ibu sekalian. Kami revisi untuk infak sarapan, uang tunai mendapatkan Rp360.000. Kemudian untuk sarapannya insya Allah disediakan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Memasuki acara yang telah tertutup. Sebelum menutup, kami satu pembahasan. Mohon maaf jika mengacu acara pada pagi ini terdapat kekurangan. Baiklah, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.